Pada perayaan Ekaristi ini kita mendoakan wujud sebagai berikut, mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa kembali melihat ke dalam diri kita apa yang menjadi motivasi kita mengikuti Tuhan. Seringkali kita tak menyadari apa yang menjadi motivasi kita mengikuti Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala. Kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami sering gagal karena lemah. Kami mohon semoga kami selalu dapat menimba kekuatan baru dari sengsara Putra-Mu yang tunggal, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terbuai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terbuai, sampai ia menyatakan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau, dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta,
untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memaksa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang Ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekalnya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena Ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda disuruh milih, Anda milih dikasih dengan setulus hati atau dikasihi karena orang butuh Anda, karena orang perlu Anda, karena ada sesuatu yang diinginkan dari Anda, atau orang yang benar-benar mencintai Anda, mengasihi Anda setulus hatinya. Kira-kira mana yang akan Anda pilih? Tentu kita akan sepakat, kita akan memilih dikasih dengan setulus hati tanpa ingin apapun dari diri kita. Kalau kita saja memilih demikian, demikian pula Allah. Allah ingin dikasih dengan setulus hati. Allah ingin agar kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, dengan setulus hati kita. Bukan karena ada sesuatu yang kita inginkan, bukan karena ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah, tetapi karena kita dikasih oleh Allah dan kita sudah sepatutnya mengasihi Allah yang telah mencintai kita. Motivasi inilah yang harusnya kita miliki dalam hidup kita sebagai murid-murid. Oleh karena itu, memasuki pekan suci ini, marilah kita memeriksa ke dalam batin kita masing-masing. Apakah Anda dan saya sudah memiliki motivasi yang tepat untuk mengikuti Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan? Dalam bacaan Injil hari ini diperlihatkan dengan jelas dua pribadi, Maria dan Yudas Iskariot. Kalau kita tidak membaca dengan seksama, kita akan melihat bahwa mereka sama-sama baik. Mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi yang satu, Maria, memberikan dirinya secara tulus. Bahkan apa yang terbaik yang ia miliki, ia berikan, ia persembahkan kepada Tuhan. Di lain sisi, Yudas Iskariot tampaknya baik. Ia memikirkan orang lain, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ia justru hanya mementingkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan segala hal yang dipercayakan kepada dia. Oleh karena itu, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Dengan segala potensi yang kita miliki, dengan segala talenta yang kita miliki, dengan segala prestasi, dengan segala kedudukan yang kita miliki hari ini, apakah itu semua sanggup dan mau kita persembahkan di hadapan Tuhan? Ataukah aku mau dekat dengan Tuhan karena aku ingin memiliki sesuatu, karena aku memerlukan sesuatu, baru aku dekat dengan Tuhan? Tuhan ingin dikasih seperti kita ingin dikasih oleh sesama kita dengan tulus hati. Kalau Tuhan saja telah mengasihi kita pertama-tama daripada kita mengasihi Dia dengan tulus hati, bahkan Ia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, pantaskah kita mengasihi Tuhan karena kita membutuhkan sesuatu dari Dia? Pantaskah kita mengasihi Dia karena aku memerlukan sesuatu, karena aku mengharapkan sesuatu, karena aku butuh sesuatu dari Dia? Bukankah seharusnya aku mengasihi Dia karena aku sudah dicintai dan karena aku ingin membalas cintanya yang begitu besar
dan aku mau bersedia memberikan diriku untuk bersama dengan Dia dan melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Dan itulah yang hendaknya terjadi dalam hidup kita, bukan justru sebaliknya. Semoga kita menyadari panggilan dari Tuhan untuk senantiasa memurnikan motivasi kita mengikuti Tuhan, yaitu karena digerakkan cinta, bukan karena digerakkan kebutuhan dan kepentingan diri kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.